wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mulia. Nama saya Aura Krisya Mazaya. Kami dari SMK Negeri 1 Cala, Kecamatan Kulunsabe, Kabupaten Aceh Jaya. Kami sedang berada di Desa Alupit, tepatnya di Taman Seleucia Garden. Kami di sini ingin mewawancarai seorang wirausaha sebagai sumber pembuatan buku elektronik tokoh vokasi. Jadi pertanyaan pertama, bisakah abang menceritakan tentang biodata abang? Oh, biodata. Nanti dari masa sekolah ya? Iya, Bang. Oke, abang pernah belajar di SD 4 Panga, SD Lupit. Setelah itu abang sambung ke pesantren Arisalah, dan diwisuda di Gontor, Jawa Timur. Udah itu abang sambung kuliah di 3 bahasa Arab di Qatar. Udah itu sambung S1 sarjana hukum di UIN. Misalkan nama abang siapa, tempat tanggal lahir. Oke, nama abang Kaisar, tempat lahir Sape, Kecamatan Setiabakti, tanggal 12 bulan 12 tahun 1990. Juga dari masa sekolah apa aja kegiatan yang paling abang sukai? Kalau di masa sekolah abang kalau di masa SD abang sangat mencintai kalau pelajaran geografi ya. Tapi kalau di pesantren aktivitas yang sering abang ikuti itu kayak di pramuka dan silat. Bisakah abang ceritakan sedikit ciri khas tentang abang, misalnya dari segi pakaian abang suka menggunakan pakaian bagaimana? Oke, kalau dari segi pakaian apa lebih suka ya pakaian dari bahan kain ya, maksudnya yang dingin di apabila kita pakai. Itu saya kurang suka dengan baju seperti celana jeans, itu saya kurang suka. Abang dapatkan tuh itu ketika dapat jalan-jalan ke beberapa negara, misalnya di Malaysia, Thailand, Singapura, juga Kroasia dan Dubai, seperti itu tidak pernah juga di negara itu. Sebelumnya bisakah abang menceritakan sedikit tentang keadaan keluarga sebelum sesukses sekarang? Kalau keluarga abang orang sederhana ya, sebelum ini orang sederhana. Ayah abang dan mama abang juga lahir dari keluarga petani, bukan dari keluarga PNS atau dari keluarga pengusaha. Perjalanan abang semasa kuliah gimana? Di masa kuliah itu di UIN, abang kuliah di UIN. Kalau pengalaman abang yang tidak terlepas dari kisah jatuh bangun untuk merintis usaha itu bagaimana? Dia di masa awal mula pertama merintis nih ya, jadi terkadang orang mencemooh, bahkan dibilangnya ide yang saya buat ini gila, bahkan tidak masuk akal, dan mereka menganggap ini sebuah usaha yang tidak akan pernah berhasil. Dari sekian beberapa kendala yang abang hadapi, apakah ada usaha dari pihak tim atau keluarga untuk mengatasi masalah tersebut? Oh iya, pihak keluarga pasti terlibat di saat abang mengalami misalnya di awal merintis. Memang dari awal mula keluarga menolak dengan ide abang, tapi ketika keluarga sudah mendukung, maka di belakang abang itu ada keluarga. Kan untuk bangun bang bukan modal yang kecil ya. Itu gimana kalau misalnya gagal gitu kan, pasti kan abang ada semangat, ini harus berhasil gitu ya. Gimana abang mau memotivasi diri sendiri untuk tetap maju? Karena dari abang punya tekad itu optimis ya, karena apa yang abang buat ini memang peluang, apalagi kan masa ini kan masa
bunga ini memang menjadi daya tarik terutama ya kaum remaja ini, anak-anak cewek ya yang masih sekolah. Kalau kalian boleh tahu Bang kan, gimana cara penanaman bunga selosia ini? Dalam jangka waktu berapa lama supaya dia mekar dengan sempurna? Tapi kalau kita lihat bunga ini memang masa tanam dia, dari masa tanam sampai mekar itu mencapai 6 bulan. Itu tergantung musim ya. Tapi setelah bunga ini kita tanam berapa tahun di Selosia, tapi udah berubah dari 6 bulan ini menjadi 3 bulan, lebih singkat lagi, dan dia lebih nggak bertahan karena bunga ini sangat dipengaruhi oleh iklim yang tidak menentu. Selain dari pembuatan taman wisata ini, apakah ada hal lain untuk menunjang taman agar semakin menarik peminat? Ya mungkin insya Allah ya, kalau ada rezeki kita kembangkan mungkin seperti resort ya, tempat penginapan ataupun meeting hall ya, tempat orang yang bisa berkumpul, bahkan mungkin saja nih tempatnya bisa di booking untuk orang-orang yang akan membuat acara. Ceritanya taman bersenang-senang, dipenuhi oleh pengunjung dan dari berbagai minat. Bagaimana abang membuat para pengunjung tertarik konsep promosi? Itu dengan promosi, kita selalu ikut promosi lewat media sosial ya, kita membuat halaman page ya di Facebook ataupun di Instagram. Juga kita melibatkan para penggiat wisata seperti HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Mengapa Abang menanam bibit celosia ini di daerah ini? Kan iklim kita kan nggak bagus. Kenapa Abang tidak menanamnya di daerah-daerah perbukitan? Celosia ini dia lebih cocok untuk kita tanam daerah tropis seperti Aceh Jaya. Cuma ya sekarang aja cuaca yang tidak menentu. Sebenarnya Celosia ini bisa tumbuh dengan sehat di Aceh Jaya. Namun dia tidak terlalu cocok apabila daerah kawasan ataupun pegunungan itu terlalu tinggi curahan hujan, itu dia kurang bagus, dan apabila terlalu kering seperti musim kemarau dia juga nggak bagus, tapi harus stabil. Mengapa Abang memilih salah satu tanaman celosia dibanding tanaman yang lainnya yang ada di luar negeri? Kenapa Abang memilihnya? Ya karena celosia lebih cocok di Asia Tenggara ketimbang bunga tulip ya yang seperti di Belanda, karena bunga tulip itu sama sekali tidak cocok, tidak bisa beradaptasi dengan cuaca dan iklim yang ada di Indonesia, dan mereka lebih cocok di iklim subtropis daripada tropis ya. Sementara celosia ini kenapa Abang pilih, karena warna dia sangat menarik, cerah ya. Pengalaman Abang selama di Belanda itu gimana? Bukan di Belanda, Abang tidak pernah banyak pengalaman di Belanda, tapi hanya mengunjungi. Tapi yang banyak Abang dapatkan itu bukan di Belanda justru, tapi di Thailand Selatan. Karena Abang temui taman bunga celosia itu di Thailand. Itu bukan di Belanda Bukan kan di ya? Belanda. Terus dengan tema ada kincir angin Belanda itu Ya, karena itu Abang memang terinspirasi dengan negara Belanda, karena kita tidak bisa menanam bunga tulip, kita menanam bunga celosia, tapi tetap dengan ikonik Belanda. Kita bangun rumah Belanda dan itu jadi menjadi landmark baru di Aceh Jaya. Cuma ini yang usaha Abang ke depannya kan, kalau misalnya kan taman ini semakin sukses, itu pengembangan yang bakalan Abang lakukan selain dari kayak membuat meeting, hotel. Ini kan lahannya kita bilang sempit Bang ya, kalau misalnya ada dana atau apa kan bakalan Abang lebarin. Itu gimana Bang? Mungkin ke depan kalau misalnya mungkin kan kita akan perluaskan lokasi taman, ataupun ini hanya cita-cita yang kita sedikit bocorkan di sini. Mungkin ke depan kita akan bangunkan sekolah berbasis internasional bahasa Arab. Keren. Kenapa Abang membuat sekolah, niat Abang membuat sekolah itu membuat apa di daerah di taman? Supaya kita memajukan daerah kita sendiri, karena daerah kita sendiri banyak generasi yang belum
tahu dengan bahasa asing, dan kita memang harus punya tantangan untuk bisa memajukan generasi, karena kita ini di zaman era globalisasi, apapun serta apalagi kan Calang nih ke depan akan terbuka dengan internasional. Sekarang aja udah ada pelabuhan bebas, jadi otomatis kita harus mempersiapkan diri dengan bahasa asing, karena orang asing masuk sini dan kita tidak mau diotak-atik oleh orang itu, dan kita harus siap. Kita kembali ke biografi. Perkenalan dari Abang sedikit menceritakan tentang pribadi Abang, mulai dari berapa bersaudara, ibu, ayah. Abang itu lahir dari keluarga yang sederhana. Abang itu dari 3 bersaudara. Abang ini adalah anak yang bungsu ya. Jadi kalau keluarga seperti kakak abang dan kakak itu sudah menikah. Semuanya sudah menikah. Mana orang tua Abang masih ada? Kalau mama alhamdulillah masih ada, tapi kalau ayah Mohon maaf nih, jadi Abang meninggal itu pada usia Abang berapa? itu saat abang masih kuliah semester 5. Prestasi sendiri lewat beasiswa atau dengan Cara mandiri. Oh, dengan cara mandiri? Ini abang melalui kalau yang di Qatar itu biaya siswa yang ditanggung oleh pemerintah Qatar. Tapi waktu di UIN abang itu dengan biaya sendiri, ataupun biaya pertama biaya orang tua untuk menyelesaikan dengan biaya sendiri. Kalau bagian prestasi, bisa ceritakan sedikit apa yang Abang dapatkan dari piagam itu? Abang di hari Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 Oktober tahun 2020 ini ya kemarin, abang mendapatkan sebagai penghargaan sebagai pemuda berkarya dan berinovasi. Cuman itu aja. Juga abang pernah mendapatkan bukan penghargaan ya, tapi abang mendapatkan prestasi, juga pernah mendapat sebagai pemenang pidato bahasa Inggris tingkat nasional yang dilaksanakan di Banda Aceh tahun 2012. Prestasi yang pernah Abang raih selama di bangku kuliah apa aja, Bang? Kalau bangku kuliah ya, tapi lebih ke organisasi. Ya, beda. Tidak ada perlombaan. Kalau dari sekolah dulu, dari SD, SMP, SMA atau SMP? Abang masuk pesantren. Tidak ada peringkat, yang ada cuma lomba-lomba itu dapat. Misalnya gini, abang pernah dapat juara 1 pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten 2007. Itu pernah juga dapat pidato bahasa Arab misalnya juara 2. Itu aja, itu yang ada di lomba antar pesantren. Dia juga bilang kan mandiri biaya kuliahnya, Bang. Ya, ya. Itu ada kerja samping. Ya, abang ada kerja samping itu memandu turis dari luar, dari Malaysia, dari Singapura, itu dengan usaha sendiri. Itu diawal dari perkenalan dengan turis-turis atau mendaftar diri untuk keinginan diri yang udah Bukan, ada di hati? itu ketika abang memang berkenalan dengan turis luar, jadi mereka yang mengunjungi Aceh, jadi abang memfasilitasi dan menghandle mereka, jadi mereka memberi gajian atau bonus untuk abang. Kayak Bang, kan kalau ada kendala yang membuat Abang jatuh, terus ada apa semangat yang membuat kobar di hati Abang untuk semakin maju gitu. Kayak misal dari pendidikan Abang, dari teman-teman gitu. Gimana cara mereka mensupport Abang? Niat Abang itu gimana? Bisa abang jatuh. Jadi kita punya prinsip optimis, kita punya prinsip pengertian. Jadi saya yang akan mau maju, saya akan mau berkembang, bukan mereka. Jadi apapun resikonya kita sendiri yang hadapi. Dan kalau kita memang mau sukses, jadi kita tuh harus yang pertama
niatnya yang baik, tulus, betul, serahkan diri sama Allah, insya Allah pasti dibantu. Karena mustahil hasilnya apabila kita tidak sudah bekerja sungguh-sungguh, tidak mungkin tidak ada hasilnya, pasti ada hasilnya. Iya. Untuk abang ini abang ada usaha sendiri atau ada kerjasama dengan siapa? Ini murni sahabat sendiri, cuma hanya administrasi saja yang bergantung pada pemerintah, seperti bayar pajak pada pemerintah ataupun surat izin usaha dari pemerintah. Ini menyangkut administrasi, tapi kalau saham itu ada. Kalau modal usaha untuk merintis taman ini cuma sekitar 75 juta Dari awal bang. ya, dari awal. Iya, Kita cuma menyediakan lahan, tapi kalau bibit selosia ini cuma abang beli sekitar berarti 300 berapa ya, sekitar 180 bat, berarti kalikan 1 bat sekarang berapa, 500 rupiah, berarti tidak 10 lah. Dengan tambahan kafe, kincir-kincirannya udah lengkap semua 70 Oh iya, juta. bukan 75 juta itu awal modal abang usaha merintis. Tapi ketika taman ini udah viral, abang sudah mendapatkan income. Jadi fasilitas ini dibangun dengan nilai totalnya 1 miliar. Ini satu kawasan 1 miliar. Rumah, kincir, jalan, apa payung, ini fasilitas yang ada di taman ini sudah menghabiskan uang 1 miliar. Dari mana uang 1 miliar itu? Dari pemasukan pengunjung. Itu taman ini viral 2018. Pemasukan dalam seharian kurang lebih berapa gitu? Itu kapan? Yang masuk Pas lagi viralnya bang. Oh, waktu viral itu abang tidak hitung pasti, karena uang ketika masuk ya lebih kurang 5 jutaan lah. Per hari bang. Iya, per hari 5 jutaan. Itu tergantung, kalau 1 minggu mungkin sampai 10 juta. Ataupun kalau hari-hari besar misalnya lebaran, haji, itu mungkin di atas 50-an. Alhamdulillah. Kan abang bilang tadi awal mula dia ini viral kapan bang? Setelah dirintis 1 hari atau perlu izin dulu dari pemerintah? Oh tidak, itu taman ini viral di akhir tahun 2018, bulan 12, ketika bunga itu sudah mulai mekar, sudah mulai dilirik oleh pengunjung, orang-orang. Tapi ini disupport oleh penggiat wisata Aceh Jaya dari HPI, baru viral. Dan itu taman ini sudah diliput oleh berita elektronik, media elektronik ataupun ini media cetak, itu 75 berita nasional, 4 berita luar. Wow. Cara abang supaya taman ini tetap viral ataupun bisa lebih viralnya gimana ke para pengunjung supaya lebih menarik perhatian mereka? Oh, kita lebih ini pengembangan lebih ke media, jadi kita harus lebih share ke media. Tapi kalau untuk saat ini taman ini bukan lagi perlu viral, tapi hanya mempertahankan, karena kalau viral sudah viral. Jadi kita hanya mempertahankan ya, tahap pengembangan saja, cuma pengembangan ya. Ini sepi taman ini diakibatkan pandemi. Iya, Oke. karena Pelayanan di taman ini bagaimana bang? Ya, kalau pelayanan kita memberi leluasa untuk pengunjung ketika mereka masuk dengan harga tiket 10.000, jadi mereka bebas dengan tidak membatasi durasi mereka Waktu. waktu berkunjung. Bagaimana dengan yang melanggar, misalkan dengan memetik bunga, itu ada aturannya bang? Ada. Kalau bagi pengunjung yang memetik bunga ya kita akan memberi teguran, ataupun kalau mereka tidak mendengar mereka harus membayar denda. Arti denda, mereka harus mengganti bunga yang mereka petik Dengan bunga atau dengan uang. Berapa bang? Ya besaran 100.000. Satu bunga? Bukan, tidak kita hitung per bunga, tapi bunga apapun, misalnya dia ada petik berapa, Dendanya 100.000. Kalau untuk kesibukan sekarang abang sedang melakukan kesibukan apa? kesibukan sekarang hari-hari cuma musik kami. Cuma itu aja. Karena pandemi ya nggak bisa kemana. Kunci untuk menjadi wirausaha yang sukses gimana bang?
itu kita harus punya optimis ya, optimis, tekad yang kuat, percaya diri. Karena yang mau sih yang ingin sukses kita bukan orang kan, jadi kita sendiri harus yakin, bersungguh-sungguh. Oh tidak, kalau udah maju-maju lagi. Nah, kalau menyerah berarti kita gagal. Kalau menurut Abang, apa kelebihan menjadi seorang pengusaha? Ya kelebihan mungkin menjadi inspirasi bagi orang lain. Kedua, kita lebih mudah menjalin hubungan, mungkin berinteraksi sosial, orang lebih mudah percaya. Itu ya sedikit banyak silaturahmi. Kita dengan ada taman bunga ini banyak kawan, banyak silaturahmi. Mungkin ada pesan-pesan buat pengusaha muda di kalangan pelajar lainnya. Oke, buat yang mau menjadi pengusaha muda atau wirausaha muda, jadi bergiat-giatlah, bersungguh-sungguhlah. Barang siapa yang menanam, dialah yang akan memetik. Nah, jadi manjat jaga, bersungguh-sungguhlah, maka dia akan mendapatkan. Jadi jangan goyah, jadi harus percaya diri. Untuk usaha, apakah ini usaha pertama? Iya, kalau usaha ini yang pertama abang usaha yang jalan, maksudnya yang abang jalani ya usaha bunga yang pertama kali dalam hidup dan pertama kali di Aceh ya. Ini kan lagi pesan nih teman-teman. Apa Abang ada rencana buat cabang di daerah-daerah lain? Kalau cabang kita belum terpikirkan, cuma yang ada lebih fokus pada satu titik. Kendala dan kesulitan, tantangan banyak. Kalau kita menanam bunga ini dia banyak hama, jadi kita harus lebih ekstra menjaga bunga ini dari penyemprotan, perangsang bunga ini lebih subur. Bahkan kita harus melihat kondisi bunga. Mungkin bisa saja bunga ini diserang oleh penyakit hama. Cara mengobati hama-hama itu obatnya dari luar apa yang ada? Kita dari dalam Kalau untuk karyawan, berapa karyawan yang ada bekerja di sana? kalau dari masa viral pertama awal mula viralnya 20 karyawan, tapi karena ini pandemi jadi semua karyawan abang banyak abang rumahkan, rehat sementara. Yang masih aktif cuma 1 karyawan. Karena dari masa yang itu bagian 20 orang tuh di bidang-bidang apa saja, Bang? Oh, mereka ada di bidang klinik servis, ada bagian tiket, ada bagian security, jaga malam, ada bagian pemandu bunga, ada bagian kasir, ada bagian kafe, dan juga ada bagian ini yang merawat bunga, yang menyiram. Berarti setiap bidang 1 orang, kan? Iya. Apakah di keluarga Abang hanya Abang saja yang menjalankan usaha? Iya, untuk saya ini cuma abang saja yang menjalankan usaha. Kakak Abang Kalau kerja apa? kalau kakak abang di RT ibu rumah tangga, kalau abang ya wira swasta. Tapi abang saya juga ini terlibat bekerja di sosial. Ada beberapa macam varian bunga di taman ini, ya? Kalau untuk sekarang yang abang tanam tuh marigold, surune Aceh, marigold, udah itu lavender yang baru kita tanam, udah itu genia ini, nah yang banyak nih genia. Tapi ke depan juga kita akan kembangkan bunga lain. Masih tahap penanaman buah. Itu selain selusia ya. Bagaimana respon pengunjung terhadap usaha yang Abang miliki saat
usaha baru yang belum terpikirkan sama orang, bahkan sekarang orang sudah mulai mengikuti jejak. Kenapa tidak memilih untuk bekerja selain Karena pandemi. Tapi abang lebih fokus sama usaha ini aja. masih sebanding dengan keuntungan yang abang dapatkan? Itu dia, abang tidak pernah membayar di pajak manusia, tapi kita cuma share lewat Facebook, itu kan gratis, free. Sementara keuntungan yang abang dapatkan ini memang ketika sudah mulai viral di Facebook dan di Twitter atau di Instagram dan dari media berita. Jadi ya, keuntungannya memang besar, cuma kita tidak ada sedikit pun membayar media. Kalau misalnya kita masyarakat Indonesia nih bang kan lebih terinspirasi dengan budaya sendiri, tapi mereka tidak mau mengelola lahan-lahan yang mereka punya. Jadi gimana cara supaya masyarakat itu terinspirasi dengan bukan budaya luar sih, dengan macam-macam yang unik dari dunia luar untuk ditanamkan di daerah mereka, menjadikan lahan-lahan kosong ini yang lebih menarik seperti apa salah satunya? Lebih menarik gitu ya. Kan kalau misalkan ini kan lebih, kalau kita kan budaya gitu ya, budaya wayang, adat-adatnya gitu. Gimana cara supaya mereka ini menarik cuman untuk inspirasi dari negara luar? Ya mungkin mereka harus mengadopsi cara-cara orang luar negeri. Misalnya kalau di Indonesia ini kan banyak nih suku adat, apa salah mereka membuat miniatur. Misal di Aceh, mereka buat miniatur seluruh kabupaten dengan konsepnya menurut kabupaten masing-masing, jadi dengan landmark masing-masing dibangun satu kawasan bisa saja. Manfaat dari biodata kalau untuk zaman sekarang? Orang udah masuk 30. Status apa? Jangan sih.